وصل على سيدنا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وعلى البدر علينا من سفينة الوداع وجب شكر علينا ما دعا للإله على البدر علينا من سفينة الوداع وجب شكر علينا ما دعا على
وسلم على لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita Allah kumpulkan di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mustajab ad-du'aakum. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah jadikan perkumpulan kita ini semua menjadikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum pian pulang daripada majlis peringatan Maulid Nabi sekaligus peringatan Walimatut Tasmiyah, insyaallah mudah-mudahan sebelum pulang daripada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah taala wa jami'an. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat limpahan rahmat taufik dan hidayah beliau, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita duduk bersimpu menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tujuan kita sama adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih berdiri, Rabiul Awal adalah bulan dilahirkan sesosok manusia yang senantiasa disuruh kita untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi dikatakan dalam kitab Ainatul Talibin, berkata Syekh Bakri As-Sata, beliau menukil dalam Imam Asy-Syaqati, beliau mengatakan di dalam perkataan beliau, man qasada mawdi'an yufrahu fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, lianna dzalika ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, barang siapa yang bermaksud datang ke suatu tempat di mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi, kasidah Nabi, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, sungguh orang tersebut telah mendatangi daripada taman surgaku. Kemudian hadis yang kedua, waman ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa kata Nabi menghidupkan daripada sunnahku, mencintai aku, insya Allah kelak orang tersebut akan bersama aku, kata Nabi, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Malam hari ini kita dapat menyelesaikan pemberian nama kepada seorang bayi atas nama anak daripada Muhammad Kokoh Ariwibowo, perempuanlah Komara Yusma Zunayana Irsanum. Nah maaflah kan tadi sampai penyambutannya lah bukan ada dunia akhirat. Nah di dalam salah satu hadis Nabi, kewajiban seorang abah dan mama atau ayah bunda adalah memberikan nama kepada anaknya itu. Kewajiban yang harus kita tunaikan dalam anak kita, dalam melakukan kehidupan kepada anak kita ada tiga. Yang pertama memberikan nama, dan yang kedua memberikan makanan yang halal, dan yang ketiga mendidik daripada didikan yang baik-baik. Yang dimaksud dengan nama itu adalah ketika bayi itu sudah lahir, dalam waktu 7 hari kita dianjurkan untuk memberikan nama kepada seorang bayi tadi, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apabila laki-laki, apabila dalam waktu 7 hari pian bagi nama sesuai dengan apa yang kehendaki, tapi namanya tadi dipilih juga, jangan namanya sembarangan. Namanya tadi supaya ada artinya yang baik-baik. Jangan sampai dia disebut dengan nama itu, maka itu akan menjadikan doa untuk si anak tadi, Pak Bapak sekalian. Nah jadi kalau nama itu carilah nama yang baik-baik dan ada artinya. Setiap orang menyebut namanya itu, maka seolah-olah hakikatnya mendoakan untuk si anak yang disebutkan namanya tadi. Dan yang kedua tadi apa? Memberikan makanan yang halal. Dalam artian kita bekerja, bagawi, berusaha, itu tujuan kita untuk anak dan istri kita.
harus kita cari harta tadi yang betul-betul kehalalannya. Jangan ada suatu pekerjaan itu yang menghasilkan daripada harta yang haram. Satu biji saja yang kita makan asal dari harta yang haram, maka itu bisa mengakibatkan anak kita itu kadang mau pintar. Apabila kita satu biji saja memberi makan anak tadi yang tidak halal, maka itu bisa mencelakakan anak-anak kita, bisa mencelakakan istri-istri kita. Maka dari itu dianjurkan kita halal dan makanan ketika kita memberikan kepada anak dan istri kita. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik-baik ketika ia tumbuh remaja. Remaja itu kita sekolahkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikan ia pendidikan agama Islamnya, berikan ia pendidikan daripada pendidikan agamanya. Apabila sudah berumur 7, 8, 9, 10, dianjurkan mereka turun ke masjid melaksanakan sembahyang. Dianjurkan ia bersama menuntut ilmu. Dalam artian ketika ia sudah mulai kecil terbiasa untuk menuntut ilmu, insya Allah anak tadi sampai tua karena ia menuntut ilmu terus. Makanya didiklah mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Apabila anak itu berumur 7 tahun, wajib hukumnya bapak mamanya apabila ia akan sembahyang wajib memberi hukuman kepada anak tersebut. Jangan anak itu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, jangan dibiarkan ia akan sembahyang. Apabila ia akan sembahyang, maka tanggung jawabnya kita, Pak Ibu sekalian. Maka dari itu ketika usia 7 tahun, 8, 9, sampai 10 tahun, wajiblah seorang orang tua mendorong mereka ini untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Meskipun ia kada paham bacaannya, kada paham tata cara sembahyangnya, tapi suruh dulu ia belajar bagaimana sembahyang, bagaimana takbir, bagaimana sujud, rukuk dan sebagainya. Jangan dibiarkan anak itu terus menerus dalam keadaan tidak melakukan sembahyang. Maka dari itu jangan sampai ketika kita meninggal dunia, anak kita belum meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita ditanya oleh para malaikat, ya fulan bin fulana, bahwasanya anakmu di dalam dunia sering melakukan kemaksiatan kepada aku, kata Allah. Apakah engkau waktu masih hidup tidak memberikan anakmu pendidikan yang baik-baik kah? Apabila, kata malaikat, apabila anakmu tadi melakukan dosa sekecil apapun, itu engkau akan kami hukum selama-lamanya sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua, Pak, Bu, bisa mendidik anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan anak-anak kita belajar ilmu-ilmu agama, turun ke majelis, turun ke ta'lim, dan mereka itu mau sembahyang, mau puasa, mau zakat dan sebagainya. Apalagi di sini ada 3 PPA, anak tadi masukkan ketika PPA. Carilah guru yang bujur-bujur sampai ke Rasulullah. Jangan mencari guru yang asal-asalan. Cari guru tadi yang betul-betul jelas ikutannya. Jangan mencari guru yang tidak jelas ikutannya. Mencari guru itu yang betul-betul memakai sanad sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kita kadang mencari guru yang bujur-bujur, maka kita tadi nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena jika belajar di mana, jika banyak olahkan anaknya di mana, kita unik. Karena apabila gurunya salah, maka nanti insya Allah muridnya juga pun salah. Nah, jadi dalam peringatan Maulid Nabi ini kita sedikit menyinggung sedikit aja waktunya, karena banyak panjang kita. Maulid Nabi SAW adalah kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW pas bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Hari ini sudah masuk 12 Rabiul Awal siang tadi. Malam ini masuk malam 13 Rabiul Awal. Sudah kada kerasaan bulan pian baik. Bulan kada kerasaan sudah 13 nih. Ayo, bagaimana artinya supaya kita memanfaatkan betul-betul bulan ini nah. Alhamdulillah ulun sangat senang pada hari ini. Artinya ketika kita melaksanakan akikah atau tasmiyah diselenggarakan ini dengan dimasukkan dalam kategori Maulid Nabi SAW. Nah, di sini ada
Pak Ustadz Yono. Nah, Masya Allah, tabarakallah, beliau mengundang kami. Beliau mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat. Masya Allah, kami alhamdulillah di sini tiap tahun ada undangan berkat beliau. Masya Allah, doakan kami mudah-mudahan kawal istiqamah ketika diundang oleh pihak. Satu perjalanan seorang Nabi dilahirkan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada malam Senin. Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada malam Senin. Meskipun ada riwayat yang mengatakan Nabi itu dilahirkan malam Senin, jam 11 ada madahkan, jam 3 ada, jam 5 ada, tetapi itu semuanya mujur haja, kan tidak menyalahkan kali itu. Jadi Nabi itu dilahirkan pada malam Senin. Kalau kami belajar dulu di dalam pondok pesantren, Nabi itu dilahirkan malam Senin pada jam 3 subuh. Nah, bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang lain bahwasanya, "Oi para sahabat," katanya begini, "malam ini katanya ada kelahiran seorang bayi yang mulia." Lalu sahabat itu bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat, siapa yang engkau maksud bahwasanya malam ini pada lahir seorang bayi laki-laki?" "Ini aku mendengar kabar dan aku bermimpi bahwasanya malam ini jam segini akan lahir seorang bayi yang begitu dahsyat, yang insya Allah bayi tadi apabila keluar mereka akan membawakan rahmat kepada kita semua." Nah, kemudian bertanyalah si sahabat tadi kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi kepada waktu malam itu, bermimpi dengan mimpinya begini. Bahasanya ketika bermimpi itu, aku tadi malam bermimpi bahwasanya langit itu terbelah dua dan menyinari cahaya yang begitu terang. Nah, tapi aku kada tahu apakah itu sudah kejadian atau belum. Nah, begitu sahabat tadi, lalu sahabat tadi ngobrol sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi pada lantas ketiga itu ada sahabat lagi datang kepada sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada sahabat yang lainnya bahwasanya, "Ikam tahulah malam ini insya Allah akan datang seorang bayi yang membawa rahmatan lil alamin." "Siapa, wahai sahabat?" Coba kita latih, kita hadangi sampai jam 3 subuh. Insya Allah malam ini langit itu akan terbuka besar, menyinari seluruh sejagat alam ini. Akhirnya datanglah bayi tersebut, dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Aminah itu adalah salah satu seorang mamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamanya Rasulullah itu namanya Siti Aminah. Aminah tadi mengeluarkan Rasulullah. Ketika Aminah mengeluarkan Rasulullah itu dalam keadaan bersih batang tubuhnya, tidak ada lahir dalam keadaan sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, bersunat bahasanya. Ketika Nabi lahir dalam keadaan sudah berpotong tali pusat. Ketika Nabi lahir dalam keadaan sudah memakai jalak mata, dan banyak lagi keistimewaan yang Nabi lahir pada saat itu. Jadi semuanya itu bingung sahabat, luar biasa kata sahabat. Bahkan pada malam itu para sahabat bertanya kepada sahabat yang lainnya, wahai sahabat, malam ini padahal jam 3 masih kenapa terang buminya? Ujar sahabat tadi bahwasanya, "Ikam tahulah bumi tarang ini bukan waktunya siang, tetapi waktunya masih malam. Karena pada malam hari ini jam segini telah lahir di sebelah sana seorang manusia yang paling membawa berkah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, maka dari itu Rasulullah ia digelar dengan "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus ya Muhammad, engkau kata Allah, melainkan engkau membawa rahmat ke seluruh alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita semua berkat daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sama-sama Pak, mumpung di bulan Maulid ini Pak, kita banyak-banyak berselawat lawan Nabi. Ayo kita mumpung masih ada usia, masih ada umur, masih ada kesehatan, masih ada kesehatan dan masih ada manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita kau berselawat di bulan Rabiul Awal ini. Ganal pahalanya Pak, ganal pahalanya untuk berselawat lawan Nabi. Setiap
Salawat yang kita baca 1 biji huruf, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Berapapun kita banyak membaca, insya Allah Allah akan berlipat ganda membalas kebaikan-kebaikan kita. 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi 10.000. Masya Allah Pak. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketika Nabi memadahkan lawan kita, setiap orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, insya Allah orang tersebut akan berkumpul dengan aku, kata Nabi, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mau kada berkumpul lawan Nabi? Mau. Ayo kita sama-sama berselawat lawan Nabi. Ayo sampai-sampai kita mudah-mudahan kau mengamalkan setiap gerak-gerik kita, setiap hendak makan dan minum, setiap hendak memakai baju, memakai sandal, memakai motor dan sebagainya, kita jangan lupa kada bersalawat lawan Nabi. Setiap kita melakukan aktivitas, kita selalu bersalawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita sebagai taat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bisa diamalkan oleh pian-pian keberkataan di sini yang hadir menyaksikan daripada pengajian sekaligus pembagian nama kepada seorang bayi perempuan. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita mudah-mudahan dihitung oleh Allah. Mudah-mudahan di jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.